Baik, selamat pagi Bu Wulan. Bagaimana kabarnya? Baik Bu Ani, selamat pagi juga Bu Ani. Oke Bu Wulan, kita mau ngobrol sebentar ya Bu ya. Seminggu yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Wulan nih kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Wulan. Nah, di supervisi kali ini tuh ada 3 tahapan Bu. Jadi kita saat ini melakukan praobservasi. Nanti ada tahap observasi yaitu saat Bu Wulan melakukan pembelajaran, dan tahap pasca observasi saat setelah melakukan pembelajaran. Nah, dari diskusi kita kali ini saya berharap nanti kita bisa bertukar pikiran Ibu tentang kesiapan Bu Wulan untuk melaksanakan observasi tadi. Jadi, kalau saya boleh tahu bagaimana ya perasaan Bu Wulan? Kita ngobrol Kalau Bu Ani pastinya, karena saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas nanti. Oke, baik. Tujuan kita siang hari ini diskusi terkait persiapan Bu Wulan dalam melakukan supervisi. Oke, kalau saya boleh tahu nih, nanti Bu Wulan nanti mau melaksanakan pembelajaran materinya apa? Besok saya mengambil materi magnet Bu. Oke, terkait materi magnet tadi pasti ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran dari materi magnet besok saya ambil yang anak-anak bisa membuat magnet secara sederhana. Jadi dengan alat sederhana dan secara sederhana, jadi anak-anak bisa membuatnya. Oke, luar biasa sekali Bu. Semoga nanti dapat berjalan dengan baik. Nah, tujuan pembelajarannya tadi adakah area yang akan dikembangkan Bu? Misalnya saat diskusi atau saat anak berkolaborasi dengan temannya gitu? Mungkin ada beberapa yang saya kembangkan dari media saya buat. Itu pertama itu ada KSE, terus yang kedua itu adalah kolaborasi. Jadi nanti anak akan berdiskusi dan berkolaborasi. Oke, jadi yang mau dikembangkan adalah anak-anak saat melakukan diskusi dan kolaborasi dengan teman sekelompoknya ya Bu ya. Oke, yang sudah disiapkan Bu Wulan untuk observasi nanti apa Bu? Yang sudah disiapin apa aja? Yang utama RPP-nya? Oh iya jelas. Jadi nanti saya itu menyiapkan RPP, di mana di dalam RPP itu ada nanti KSE juga, dan di situ ada LKPD ya Bu Ani. Ya. Terus nanti ada media-media pembelajaran yang saya siapkan juga di dalam RPP-nya. Lalu asesmen Bu Ani. Asesmennya sudah disiapkan Ibu ya. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah kalau sudah disiapkan semua Bu. Kemudian strategi yang mau Bu Wulan gunakan apa aja Bu strateginya? Jadi nanti rencananya ya Bu Ani, jadi nanti pembelajarannya itu akan saya bagi 3 kelompok. Jadi anak-anak nanti ada kelompok yang auditori, visual, dan kinestetik. Bisa diceritain Bu? Jadi nanti saya menyiapkan rekaman. Jadi yang auditori ya Bu Ani, itu saya menyiapkan rekaman di mana anak nanti bisa mendengar. Terus yang kedua adalah visual. Di situ saya menyiapkan video pembelajaran dalam membuat alat sederhana. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Jadi saya menyiapkan alat-alat sederhana. Jadi di situ nanti anak-anak bisa praktek langsung Bu Ani. Jadi ada 3 model. Oke, baik. Jadi Bu Wulan sudah menggunakan pembelajaran yang diferensiasi ya Bu ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda dengan auditori, visual, dan kinestetik tadi. Baik. Kapan nih Bu Wulan mau melaksanakan observasi di kelas Bu? Rencananya besok di Kamis Bu Ani. Oke, baik. Jadi besok Kamis saya akan datang ke kelas Bu Wulan untuk mengamati Bu Wulan saat melakukan pembelajaran dengan anak-anak Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, hasil dari percakapan hari ini itu apa ya Bu? Menurut Bu Wulan? Banyak Kita sih ya Bu ngobrol. Ani, tapi saya ambil intinya saja. Jadi di sini saya bisa mendapatkan ilmu bagaimana tentang media pembelajaran, strategi, model, terus sosial emosional anak. Jadi itu kurang lebihnya. Oke, jadi Bu Wulan bisa mendapatkan gambaran ya Bu, besok yang mau dilakukan apa aja, itu strateginya apa.
Oke, kalau begitu Bu Wulan, terima kasih sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Semoga apa yang sudah Bu Wulan siapkan dapat terlaksana dengan baik, dan observasi dengan anak-anak besok juga dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Baik, kalau begitu Bu Wulan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini ada lagi. Di. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham dan mengerti, berarti Bulan akan kasih soal evaluasi kalian kerjakan secara mandiri ya, secara sendiri, bukan secara kelompok lagi. Oke, assalamualaikum Bulan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, Bulan sudah melakukan observasi ya Bu tadi Bu. Nah, sekarang kita mau ngobrol di pasca observasi. Nah, kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Bulan tentang jalannya observasi tadi yang ada di kelas. Nah, untuk yang pertama saya mau tanya Bu, bagaimana perasaan Ibu Bulan saat menjalankan observasi tadi Bu? Ya Bu Ani, saat menjalankan observasi perasaan saya gugup ya Bu Ani pastinya, karena kan Pasti Bu. terbiasa di supervisi sama di observasi, jadi saya agak gugup awal-awal, tapi alhamdulillah sampai akhir berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Oke Bu Bulan, bisa menceritakan kembali tidak area yang dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah apa saja yang sudah Bu Bulan lakukan tadi saat pembelajaran? Oke, ya Bu, untuk area yang saya kembangkan di kelas tadi itu adalah di KSE dan di gaya belajar. Jadi langkah pertama itu saya membuat RPP yang berdiferensiasi dengan KSE. Setelah itu saya membagi kelompok-kelompok kecil Bu Ani. Nah, kelompok-kelompok kecil itu nanti akan dengan berbagai macam gaya belajar anak. Oke, berarti tentunya pakai diskusi, kemudian kemarin kolaborasi juga ya Bu? Iya, kolaborasi, dan anak saya inginkan dalam diskusi itu anak bisa berkolaborasi di kelompok-kelompok tersebut. Oke, baik. Jadi area pengembangannya tadi diskusi dan kolaborasi ya Bu ya. Oke. Sejauh mana nih Bu area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bulan atau tidak? Menurut saya tadi alhamdulillah ada yang berhasil sih Bu dan ada yang enggak. Namun tadi saya lihat juga maksudnya dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Sedikit banyak itu ada kekurangan pasti ya Bu. Oke, kalau ada kekurangan itu wajar Bu. Tapi boleh nggak Bulan menceritakan nih menurut Bulan kekurangannya apa? Yang pertama itu di masalah peserta didik ya Bu. Jadi tadi ada beberapa peserta didik yang di kelompoknya masih lentruk gitu ya, masih kurang aktif dalam berdiskusi dengan teman yang lain. Terus yang kedua itu ada ini manajemen waktu Bu Ani. Jadi kok ternyata waktunya kurang tadi. Membagi waktunya ya Bu ya. Oke. Berarti tadi anak yang belum bisa konsentrasi sama manajemen waktu ya Bu. Solusi yang tepat nih Bu kira-kira dalam menangani masalah itu apa ya Bu ya menurut Bulan? Solusi untuk yang sempat saya tanya ya Bu tadi waktu
di anak yang kurang aktif, kenapa saat pembelajaran atau saat diskusi itu terlihat lesu, ternyata itu belum sarapan Bu Ani. Jadi paginya belum sarapan. Terus kalau yang kedua itu kalau manajemen waktu susah ya Bu Ani, ternyata tahu-tahu tuh sudah jam bel istirahat padahal pembelajaran belum selesai. Oke. Baik Bu, kalau jadi Bu Wulan nanti mau mengingatkan siswa yang Bu tadi belum sarapan di rumah, gimana Bu caranya? Diingatkan atau gimana gitu Bu? Kedepannya saya akan di akhir pembelajaran saya akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa pentingnya sarapan Bu, sarapan pagi untuk konsentrasi anak pada saat pembelajaran. Jadi nanti di akhir pembelajaran saya untuk mengingatkan bahwa besok harus sarapan dulu sebelum ke sekolah. Dan untuk manajemen yang masalah manajemen waktu, mungkin saya akan berdiskusi dengan peserta didik, membuat kesepakatan Bu. Jadi nanti kalau ada tugas, tugasnya harus tepat waktu dikerjakan beberapa menit untuk lebih bisa memanajemen waktu. Oke, berarti tadi yang masalah anak belum sarapan tadi Bu Wulan mau mengingatkan kembali ya Bu ya. Oke, pentingnya sarapan itu untuk konsentrasi anak-anak di sekolah. Kemudian untuk manajemen waktu, nanti Bu Wulan akan membuat kesepakatan dengan murid untuk berapa lama waktu untuk mengerjakan tugas, gitu ya Bu ya. Oke, semoga yang Bu Wulan rencanakan itu dapat berjalan, dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan ini Bu Wulan mau melaksanakan solusi tadi Bu? Secepatnya. Jadi anak-anak bisa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi anak sudah siap. Jadi anak-anak sebelum ke sekolah itu sudah sarapan semua, sudah siap dalam pembelajaran. Untuk manajemen waktunya juga bisa tepat waktu karena kan berhubungan dengan kadang kita kan ada guru mapel juga ya Bu. Ya itu kan tidak mengganggu pembelajaran yang baik Bu. Nah jadi terima kasih ya Bu Wulan atas jawaban-jawabannya. Semoga di kedepannya kita sama-sama bisa lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran. Semoga yang direncanakan Bu Wulan juga dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih Bu Wulan sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.